Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat ma'asalam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat. Semoga kita istiqomah dalam mengikuti jejak beliau hingga akhir hayat. Apa kabar solih dan solihah? Semoga semakin baik tubuhnya, semakin baik pikirannya, dan semakin luas hatinya. Berjumpa kembali dengan Bu Guru Yulia dalam muatan matematika. Hari ini kita akan belajar tentang satuan panjar. Jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, sekarang kita dengarkan ayat Al-Quran surat Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Artinya, sungguh kami telah menciptakan segala sesuatu sesuai ukurannya. Masya Allah, solih dan solihah, ternyata Allah telah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukurannya. Manusia diciptakan sudah ada ukurannya. Begitupun dengan benda yang ada di muka bumi ini telah Allah ciptakan sesuai dengan ukurannya. Mau tahu penjelasannya? Yuk kita simak penjelasan dari Bu Guru Yulia berikut ini. Tujuan pembelajaran. Siswa mengetahui alat yang digunakan dalam mengukur panjang. Siswa mengetahui satuan panjang selain sentimeter dan meter. Siswa dapat menghitung menggunakan tangga satuan panjang. Sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Ada yang sudah tahu apa nama alat ukur ini? Penggaris, meteran pita, meteran saku, meteran gulung, dan jangka sorong. Penggaris digunakan untuk mengukur panjang pensil, buku tulis, penghapus, dan sebagainya. Meteran pita digunakan penjahit untuk mengukur panjang anggota badan, panjang kain, dan sebagainya. Meteran saku dan meteran gulung digunakan pekerja bangunan untuk mengukur panjang bidang lahan bangunan, dinding, atau bahan bangunan. Jangka sorong digunakan peneliti untuk mengukur panjang benda yang kecil, garis tengah benda berbentuk bundar, atau kedalaman lubang. Solih dan solihah, satuan panjang yang digunakan pada penggaris menggunakan sentimeter, sedangkan pada meteran gulung menggunakan meter. Selain sentimeter dan meter, apakah ada satuan panjang yang lain? Ya, tentu ada dong. Satuan panjang secara lengkap adalah sebagai berikut. Perhatikan tangga satuan panjang di bawah ini. Tangga satuan panjang memiliki 7 anak tangga. KM, HM, DAM, M, DM, CM, MM. Jika naik satu tangga, maka dibagi 10. Jika turun satu tangga, maka dikali 10.
Adapun kepanjangan dari km, hm, dam, m, dm, cm, mm adalah km adalah kilometer, hm hektometer, dam dekameter, m meter, dm desimeter, cm sentimeter, mm milimeter. Yuk kita latihan. Contoh yang pertama, 2 km sama dengan titik-titik dekameter. Cara penyelesaiannya adalah, ingat ya, kalau turun dikali bukan dibagi. Kilometer ke dekameter, turunnya adalah 2 anak tangga. Karena turunnya 2 anak tangga, maka cara mengalikannya juga 2 kali. Pertama, yang akan dikali adalah kilometer dengan hektometer. 2 dikali 10 sama dengan 20. 2 didapatkan dari soal. 10 didapatkan dari turun 1 anak tangga. Kedua, yang kita kalikan adalah hektometer dengan dekameter. Hasil pertama dikali dengan anak tangga kedua. 20 dikali 10 sama dengan 200. Jadi 2 km sama dengan 200 dekameter. Contoh soal kedua. 3.500 meter sama dengan titik-titik hektometer. Caranya adalah dari meter ke hektometer naik 2 anak tangga. Maka yang pertama dibagi adalah meter dengan dekameter. 3.500 dibagi 10 sama dengan, bila dalam pembagian antara yang membagi dengan yang dibagi mempunyai angka 0, maka kita coret 0 yang membagi dan 0 yang dibagi dengan jumlah yang sama. Kalau sudah dicoret, maka hasilnya adalah 350. Kedua, yang dibagi adalah dekameter dengan hektometer. 350 dibagi 10 sama dengan, caranya sama. 0 yang membagi dengan 0 yang dibagi sama-sama dicoret. Maka hasilnya adalah 35. Jadi 3.500 meter sama dengan 35 hektometer. Contoh soal ketiga. 4 km ditambah 7 hektometer ditambah 5 dekameter sama dengan meter.
Jika ada soal seperti ini, maka harus kita samakan terlebih dahulu menjadi meter. 4 km harus diubah menjadi meter. Caranya sama seperti contoh nomor 1 dan 2. Kilometer ke meter turunnya 3 anak tangga, maka dikalinya juga 3 kali. Pertama, 4 dikali 10 sama dengan 40. Kedua, hasil pertama dikali dengan anak tangga kedua. 40 dikali 10 sama dengan 400. Ketiga, hasil kedua dikali dengan anak tangga ketiga. 400 dikali 10 sama dengan 4000. Jadi 4 km sama dengan 4000 meter. Tujuh hektometer akan diubah ke meter. Hektometer ke meter turunnya adalah 2 anak tangga. Maka dikalinya juga 2 kali. Pertama, 7 dikali 10 sama dengan 70. Kedua, hasil pertama dikali dengan anak tangga kedua. 70 dikali 10 sama dengan 700. Jadi, 7 hektometer sama dengan 700 meter. Lima dekameter akan diubah ke meter. Dekameter ke meter turunnya hanya 1 anak tangga, maka dikalinya juga 1 kali. 5 dikali 10 sama dengan 50. Jadi 5 dekameter sama dengan 50 meter. Setelah semua diubah ke meter, sekarang kita jadikan satu hasilnya. 4 km sama dengan 4000 meter. 7 hektometer sama dengan 700 meter. 5 dekameter sama dengan 50 meter. Sekarang kita jumlah. Ingat ya, kalau jumlah kita mulai dari satuan. 0 ditambah 0 ditambah 0. Hasilnya adalah 0. Yang kedua, puluhan. 0 ditambah 0 ditambah 5 sama dengan 5. Yang ketiga, ratusan. 0 ditambah 7 sama dengan 7. Yang terakhir adalah ribuan. 4 ditambah berapa ya? Karena 4 hanya 1, maka 4-nya ini turun ke bawah. Jadi 4 km ditambah 7 hektometer ditambah 5 dekameter sama dengan 4750 meter. Demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Dan jangan lupa berlatih ya, berlatihlah dengan sungguh-sungguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.